Di line telepon kita bersama Ibu Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat Bu Reni. Iya, salam sehat. Ini saya lagi di puskesmas nih. Oh gitu. Ya. Jadi ada suara-suara, mohon maaf. Ya, tidak apa-apa Bu Reni. Ya, Bu Reni, mungkin bagaimana pengamatan dari anggota Dewan sampai penanganan hari kesekian ini untuk COVID-19 di Surabaya ini Bu Reni? Ya, jadi terkait dengan penanganan ya. Kalau kita bicara tentang penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, kita juga memantau day-to-day-nya ya, apa terobosan-terobosan dan strategi yang disiapkan dan sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Secara penanganan, saya melihatnya perbaikan-perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah kota ya. Yeah. Kalau kita bicara tentang penanganan COVID-19, maka tolak ukurnya itu kita melihat pada upaya penanganan di sisi hulu, yaitu prokes, kemudian penanganan di sisi hilir terkait dengan penanganan medis, termasuk juga 3T, kemudian 2M ya, dan 3T, 5M. Dan vaksinasi. Yeah. Ya, ini semua yang kita pantau dan kita melihat upaya-upaya perbaikan terus dilakukan oleh wali kota, oleh pemerintah kota, termasuk terobosan baru misalkan penyediaan rumah sakit lapangan tembak yang saat ini sudah beroperasi dengan kapasitas awal 400 dan nantinya targetnya bisa sampai 1.000 untuk mereka yang bergejala ringan atau mereka yang OTG gitu. Namun demikian kita harus akui juga bahwa kondisi saat ini masih kondisi yang bisa dikatakan belum baik-baik saja ya. Angka kematian di Surabaya masih tinggi, walaupun angka kesembuhan juga tinggi juga gitu. Tapi angka kematian ini sudah mencapai dalam perharinya di TPU COVID itu lebih dari 100. Per hari ya Bu ya? Nah, per hari itu sudah lebih dari 100. Bahkan pernah kita di TPU COVID itu sampai 167 kalau tidak ini ya, dalam satu hari itu pernah memakamkan itu untuk yang COVID itu 167 jiwa. Ini saya kira bukan kondisi yang biasa ya. Ini menjadi keprihatinan buat kita semua karena memang lonjakan kasus COVID di masa saat ini itu sangat cepat, gitu, sangat cepat, penyebarannya juga sangat cepat. Adanya varian Delta yang sudah masuk ke Surabaya itu juga membawa pengaruh yang kemudian tidak sesuai dengan kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan yang ada, sehingga tidak sedikit yang kemudian meninggal itu di rumah gitu. Ada yang saya setiap hari hampir mendapatkan laporan orang butuh rumah sakit, kemudian ada yang terbantu, ada yang kita nggak bisa membantu juga karena kondisinya sudah berat. Nah akhirnya di jalan itu meninggal. Ada yang baru di depannya UGD rumah sakit BDH itu kemudian wafat. Ya ada yang di rumah belum didatengin petugas juga sudah wafat. Nah ini yang saya kira saat ini yang harus menjadi fokus perhatiannya itu keselamatan jiwa warga Kota Surabaya. Saya sangat mendorong ini menjadi perhatian yang sangat penting. Oleh karena itu jangan sampai warga terpapar itu tidak terpantau dan tidak tertangani mulai dari gejala ringan. Karena kalau gejala ringannya ini tidak terpantau, kemudian kecepatan virus ini mempengaruhi fisiknya itu begitu cepat, muncullah kemudian gejala berat. Gejala berat, saturasi rendah. Kalau sudah demikian, maka mencari rumah sakit juga penuh, ya, sehingga kemudian akhirnya tidak tertangani. Nah, ini yang saya kira harus dilakukan perbaikan pada sisi penanganan untuk mereka yang sudah terpapar. Seperti itu. Padahal banyak dari warga Surabaya yang mungkin tidak melaporkan Bu kondisi kesehatannya ke puskesmas karena mungkin di rumah saja istirahat sendiri begitu Bu ya, dengan cara-cara sendiri. Nah ini bagaimana Bu? Kan tidak peran dari RT RW ini di sini ya Bu yang diperlukan.
Betul, betul. Jadi saya kira peran RT RW sudah luar biasa ya. Di beberapa tempat itu sudah memantau terus kondisi warganya dan pemerintah kota, dan kita juga terus mendorong ya seperti itu. Tapi ada kondisi yang bisa jadi ketika kemudian dia mau ke puskesmas, lihat puskesmasnya penuh, dia mau ke sini masih antri, kondisi-kondisi seperti itu kan yang kemudian membuat orang saya di rumah saja. Nah, ketika di rumah saja, itu tidak semua rumah layak untuk dilakukan isoman. Betul. Sehingga sangat mudah kemudian menulari kepada anggota yang lain. Nah, anggota yang lain yang tidak memiliki gejala itu kemudian dia keluar rumah. Nah, ketika dia keluar rumah, dia menyebarkan ke yang lainnya. Ini yang rantai penularan ini yang saya kira harus segera diputus. Ketika ada di sebuah rumah, sudah ada yang terpapar, ambil itu orang, kemudian taruh di isolasi. Oleh karena itu kemarin saya mengikuti arahan dari Ketua Gugus Tugas yang di nasional. Kondisi darurat saat ini yang harus dilakukan adalah gunakan seluruh aset pemerintah untuk digunakan sebagai tempat isolasi. Kalau kemarin wali kota akan melakukan terobosan dengan menyiapkan rumah sakit darurat atau katakanlah tempat isolasi di setiap kelurahan. Saya kira ini sesuatu yang sangat bagus untuk memutus rantai kemiskinan. Cuman persoalannya adalah yang harus disiapkan itu kesiapan nakes. Nah, kesiapan petugas. Kalau masalah aset yang kita miliki saya kira tersebar di Surabaya ini sangat banyak. Kalau terkait dengan kesiapan alkes ya kayak bed dan sebagainya, saya kira itu juga bisa cepat ya. Problemnya nanti dua, yaitu ketersediaan oksigen sama ketersediaan nakes. Nah, ini yang saya kira butuh strategi khusus ya yang harus dilakukan. Mungkin nanti bisa menyampaikan ke pusat atau meminta bantuan provinsi atau bagaimana ya agar kemudian rencana untuk penyiapan tempat isolasi atau rumah sakit darurat di skala kelurahan ini bisa. Tapi semangatnya bagus itu, saya kira terobosan itu untuk memutus rantai kemiskinan. Contoh saja, saya kemarin ya, Mbak ya, saya ada Kelurahan Putrajaya. Kelurahan Putrajaya itu dekatlah sama kantornya SS itu. Iya, betul Bu. SS itu ya, satu kecamatan. Nah, itu satu gang ada 14 yang terpapar. Ya, 14 yang terpapar. Sebagian mereka adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Bisa dibayangkan dalam satu rumah itu kamar mandinya cuma satu, gitu. Nah, itu sangat rentan, gitu ya. Kemudian pas juga mereka ini belum mendapatkan bantuan permakanan, sehingga kemudian, nah kondisi-kondisi seperti ini yang saya kira perlu untuk terus dilakukan perbaikan. Saya sangat berharap lurah setempat, camat setempat harus segera memahami kondisi warganya dan harus segera melakukan penanganan yang cepat, baik itu pada sisi medis ya. Kalau mereka nggak bisa isolasi karena penuh di asrama haji, ya kasih mereka obat, kasih mereka vitamin, dipantau. Kemudian kalau memang kondisinya butuh bantuan makanan ya segera dicarikan. Itu sudah seminggu nggak ada bantuan apa-apa gitu, kan kasihan. Baik. Nah, Bu Reni tadi sudah dijelaskan bahwa terobosan langkah-langkah cepat oleh pemerintah kota ya untuk penanganan COVID-19 di Surabaya cukup masif ya Bu ya, cukup gencar begitu. Nah, dari tanggapan Dewan sendiri, apakah langkah ini semua sudah on the track semua Bu? Kalau on the track secara konsep dari wali kota, saya melihatnya sudah cukup baik ya. Tinggal sekarang implementasi di bawah ya. Jadi implementasi di bawahnya saya kira yang karena memang tenaga nakes itu beberapa di puskesmas juga ada yang isoman. Ya, terpapar juga teman-teman ya, Bu, ya? Yang ada teman-teman yang ada di lab Kesga itu juga beberapa juga isoman. Teman-teman di Pemkot itu juga beberapa isoman ya, kondisi-kondisi seperti itu. Jadi memang sekarang bagaimana mengoptimalkan seluruh pegawai pemerintah kota di sektor manapun yang sekiranya bisa saling membantu itu segera diatur, dikoordinasikan untuk kemudian bisa apa yang disampaikan wali kota, terobosan-terobosan yang bisa disampaikan oleh wali kota itu terimplementasi segera di tingkat bawah. Saya kira yang perlu dilakukan. Kalau demikian adanya, tentu kita harapkan ini bisa selesai. Baik. Sementara kan relawan-relawan sudah diturunkan juga Bu untuk mendampingi yang
petugas-petugas utama ini, Ya, relawannya juga untuk sudah. relawan, Ya. untuk relawan yang non medis, saya kira banyak ya. Tapi untuk relawan yang medis ini saya kira masih butuh Tambahan lagi ya, Bu? tambahan. Betul. Saya memberikan usulan kepada wali kota beberapa kali ketemu dan kita juga ngobrol sama beliau. Ya. Kita sampaikan misalkan bagaimana kerjasama dengan perguruan tinggi. Karena kemarin itu arahan dari Ketua Satgas Pusat itu yang disampaikan melalui live streaming di YouTube itu dua hal ya. Yang pertama adalah gunakan aset pemerintah apapun itu untuk digunakan dalam upaya penanganan. Yang kedua adalah kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberdayakan mahasiswa tingkat akhir untuk membantu dalam upaya penanganan. Namun memang kalau kita bicara ini tentu tetap kembali pada persetujuan orang tua dan mahasiswa tersebut. Tapi saya kira dicoba saja di dalam koordinasi dan ada Poltekkes yang di Surabaya, ada UNER gitu ya, ada kampus-kampus lain kita sekiranya bisa membantu karena kebutuhan nakes ini saya kira saat ini yang sangat. Iya, ini kelihatannya perawat-perawat juga sudah mulai diturunkan, Bu. Yang sekolah-sekolah dari perawatan itu juga sudah diturunkan juga kan, Bu, untuk membantu. Iya, sama. Contoh misalkan di Rumah Sakit Lapangan Tembak kan ada sekitar 150-an ya rekrutmen baru. Iya. Saya kira tapi kalau kemudian Oke, Bu Reni agak putus-putus, Bu. Yang terakhir, Bu, nyuwun sewu. Ya. Mungkin agak bergeser sebentar. Di rumah sakit ya saya sambil jalan. Jadi di rumah sakit Lapangan Tembak sudah ada sekitar 150 rekrutmen baru kan yang kemarin disampaikan Dinas Kesehatan. Nah, ketika nanti ada tambahan yang di kelurahan-kelurahan ya saya kira itu yang memang harus disiapkan nanti roadmap-nya seperti apa begitu. Oke, baik Bu. Terakhir Bu, bagaimana tentang penggunaan anggaran penanganan COVID-19 dan dampak sosialnya, Bu? Ya, jadi terkait dengan penggunaan anggaran, ya wali kota sendiri kemarin waktu kita bertemu, beliau menyampaikan bahwa prioritas anggaran adalah dalam rangka penanganan COVID-19 untuk keselamatan warga kota Surabaya. Itu poinnya ke sana, sehingga kemudian segala sesuatu yang itu nantinya digunakan untuk penanganan COVID, maka refocusing dan realokasi anggarannya ke situ. Oke. Nah, untuk belanja-belanja yang itu tidak terkait dengan yang bisa ditunda atau mungkin nanti ditunda tahun depan atau mungkin sementara dihapus itu sangat dimungkinkan. Jadi sekarang memang keselamatan jiwa. Jadi pemerintah kota berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri memiliki keleluasaan yang sangat besar untuk kemudian menggunakan anggaran untuk penanganan COVID ini sehingga tidak ada halangan sebenarnya. Kalau misalkan kemudian ada kebutuhan mendesak untuk menggunakan anggaran itu sebenarnya sudah ready. Cuma tinggal besarannya saja yang memang harus dihitung karena kondisi pendapatan daerah sendiri juga karena masa pandemi ini kan juga tidak sebagaimana normal ya. Kita kondisinya ibaratnya pendapatan daerah itu saturasinya juga di bawah 95. Waduh, gitu jadi ya perlu pertolongan juga nih diperhatikan. Gitu ya. Nah itu betul. Ya jadi kita kondisinya seperti itu Mbak. Nah. Bu, kalau mohon doanya lah, doanya moga-moga intinya adalah jangan sampai penyelamatan jiwa warga kota Surabaya terkendala dengan anggaran. Intinya begitu. Gitu ya Bu ya. Baik Bu Reni, kalau mungkin dari hitungan angka gitu Bu sudah sampai berapa Bu dana yang sudah dikucurkan untuk penggunaan dana untuk COVID-19 penanganan di Surabaya ini Bu? Kemarin itu di Dinas Kesehatan itu disiapkan 600 miliar. Iya. Hanya saja ini belum semuanya digunakan. Oke. Itu masih digunakan sepertinya separuh. Iya. Ini informasi dari tim anggaran Pemkot ya. Iya, betul. Ketika kami menanyakan, itu disiapkan. Ini untuk penanganan kesehatan. Ini yang saya sampaikan untuk yang penanganan kesehatan. Ada 600 miliar yang disiapkan, tapi belum semuanya terpakai. Tapi intinya adalah kalau memang itu urgen, maka 600 miliar itu sebenarnya bisa digunakan. Oke, baik. Bu Reni, terima kasih waktunya Bu Reni. Ini terus memantau beberapa puskesmas ya Bu ya. Salam sehat Bu Reni. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.